Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 471, kamu selalu ingin aku memelukmu. Tidak. Tapi mulai sekarang, aku akan memilikimu, dan hanya kamu. Kata kakak ketiga, sambil mengeluarkan satu set pakaian kasual untuk Huran. Gaun yang kamu kenakan pasti tidak nyaman. Ini, pakai ini. Apa kamu tahu cara melakukannya, Xiaoran? Saya bersedia. Seru Huran sambil menarik-narik pakaian itu. Pada saat yang sama, dia sekarang mendapat kesan bahwa kakak ketiga bermaksud memutuskan semua ikatan masa lalu, termasuk mantan kekasihnya, agar setia pada pernikahan mereka. Meski begitu, dia merasa makin bersalah karenanya. Itu pula sebabnya pada dasarnya dia tidak menolak permintaan kakak ketiga, dan tidak pula dengan sengaja mengolok-oloknya. Tetap saja, situasi mereka saat ini sangat canggung, belum lagi kakak ketiga merawatnya seolah dia anak kecil. Sebenarnya cinta pertamanya itu cukup tampan. Sekarang kita sudah memiliki nyonya muda ketiga, kalian semua harus melakukan yang terbaik meskipun dia sedikit mudah tersinggung dan mudah dibujuk. Jaga dia baik-baik. Kepala pelayan sedang memberi instruksi kepada para pelayan di ruang tamu. Akan tetapi, kata-katanya membuat kakak ketiga tidak nyaman, oleh karena itu dia berbalik dan berkata kepada kepala pelayan, jangan biarkan aku mendengar suara apapun di kepala atau apapun di rumah ini mulai sekarang. Ya, tuan muda ketiga. Setelah selesai berbicara, kakak ketiga hendak melangkah keluar rumah ketika Gu Ziling tiba-tiba bertanya kepadanya, apakah kamu yakin tidak membutuhkan bantuanku? Mengapa kamu tampak begitu tertarik dengan urusan pasangan lain, kakak kedua? Apakah kalian berdua termasuk pasangan normal? Gu Ziling tersenyum. Bukankah itu sama saja dengan tidak punya istri? Kalau tidak, kenapa kalian keluar, siap meninggalkan rumah saat kakek menyuruh kalian berdua beristirahat di kamar? Kakak ketiga tidak memberikan penjelasan apapun, tetapi meninggalkan rumah sambil meninggalkan Huran. Namun, dia segera kembali, sambil memegang barang-barang keperluan wanita tertentu di tangannya. Itu karena Huran mengeluh tentang perutnya yang sakit setelah dia berganti pakaian, dan sangat malu untuk membicarakan bagian mana yang sakit. Baru setelah kakak ketiga menemukan jejak darah di kamar mandi, ia mengetahui bahwa istrinya sedang mengalami menstruasi, dan menahannya, takut untuk mengatakannya. Itulah sebabnya dia pergi sendiri untuk membeli keperluan wanita itu. Dan ketika Huran berguling-guling di tempat tidur kesakitan, kakak ketiga segera mencari informasi, menghangatkannya untuk meringankan rasa sakitnya. Adik kecil, apakah Xiaoran sedang sekarat? Kakak ketiga duduk di tempat tidur, memeluknya, dan mengulurkan tangan untuk mengusap perutnya. Xiaoran tidak sekarat. Xiaoran sangat sehat. Pipi Huran memerah, dan baru tertidur nyenyak setelah kesakitan berjam-jam di tempat tidur. Kakak ketiga hanya bisa menghela napas lega saat melihat gadis itu memejamkan mata. Ini adalah istri barunya. Sementara itu, Seng Tua tidak menanyakan keadaan mereka sepanjang hari. Bahkan makan siang dan makan malam mereka diantar ke kamar oleh para pelayan. Larut malam, Huran membuka matanya dan mendapati kakak ketiga sedang bersandar di kursi malas. Sebenarnya dia tidak tega melihatnya seperti itu. Tetap saja, kram menstruasinya tidak palsu, dan dia tidak menyangka bahwa kakak ketiga akan merawat orang bodoh seperti dia, dengan sabar dan tanpa memedulikan kebersihan. Itulah sebabnya dia bangun dari tempat tidur ketika dia tidur dan menarik selimut menutupinya. Pada saat yang sama, dia ragu-ragu, haruskah dia memberitahu pria murah hati ini bahwa dia berbohong, dan menandatangani perjanjian perceraian dengannya. Setelah memikirkannya sejenak, Huran diam-diam membuang ide itu karena dia belum benar-benar memahaminya, dan tidak ingin mengambil risiko. Seluruh keluarga Seng berdiskusi sepanjang malam, apakah kakak ketiga bisa berhasil dalam usahanya, dan apakah anak yang lahir kemudian akan menjadi orang setengah bodoh juga. Keesokan harinya, saudara ketiga keluar dari pintunya dan mendapati beberapa pembantu tengah menyapu di luar pintu dengan penuh perhatian, meskipun sebenarnya mereka sedang mendengarkan. Kemudian dia menuju ruang makan bersama Huran dengan ekspresi sedih di wajahnya. Xiaoran, ayo sarapan. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Mengingat bagaimana kakak ketiga memijat perutnya kemarin, Huran tersipu dan menjawab Old Seng, Xiaoran tidur sangat nyenyak. Dan dia tampak seolah-olah terjadi sesuatu antara dia dan kakak ketiga. Semua orang tercengang. Baguslah kalau kamu tidur nyenyak. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu, Xiaoran. Huran berpura-pura tidak mengerti dan memasang senyum konyol, sedangkan kakak ketiga bersikap seolah tidak mendengar apapun dan mulai sarapan. Karena kamu sudah menikah dengan Xiaoran, kamu harus segera kembali ke tempatmu. Seseorang akan menjaganya di rumah. Kakak ketiga menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata lelaki tua itu. Jangan terburu-buru, Xiaoran masih belum terbiasa dengan tempat ini dan orang-orangnya. Aku hanya akan berhenti khawatir setelah aku menenangkannya. Aku tidak tahu kau begitu peduli padanya, kakak ketiga. Lakukan saja apa yang kau inginkan, kalau begitu. Sementara itu, Huran makan dengan ekspresi naif, bertingkah seolah-olah dia tidak mengenal dan tidak peduli dengan orang lain.
Kakak ketiga peduli padanya meskipun dia sudah kenyang, sama sekali tidak peduli ketika Seng Kai berbicara kepada lelaki tua itu tentang Huang Yao. Begitulah perbedaan antara mereka yang manja dan yang tidak manja. Sementara itu, Huran akhirnya memahami posisi kakak ketiga dalam keluarga. Meskipun mereka berdua adalah cucunya, lelaki tua itu telah menemukan istri terbaik untuk kakak kedua dan memberinya tahta CEO Huang Yao. Di sisi lain, kakak ketiga dipasangkan dengan orang bodoh seperti dirinya, dan jabatan yang pada dasarnya tidak penting. Dia juga orang yang menyedihkan. Tapi bagaimana dia bisa menolongnya? Yang terpenting, dari bagaimana kakak ketiga tampak tidak mempunyai keinginan atau kebutuhan, dia tidak dapat menentukan apa yang dapat dia sediakan untuknya. Atau mungkin dia harus membawanya bertemu dengan mantan kekasihnya, dan mencoba meringankan penderitaan mereka karena berpisah. Adik kecil, aku akan pergi ke kelompok hobi nanti, jadi bisakah kamu ikut denganku? Sebenarnya, dia tidak memerlukan teman sesampainya di sana, dan kakak ketiga dapat pergi menemui gadis yang disukainya. Baiklah, kakak ketiga setuju tanpa ragu. Sebenarnya, Huran membantu kakak ketiga bertemu dengan gadis yang disukainya agar bisa menyampaikan maksudnya, karena dia pasti akan membutuhkan bantuan kakak ketiga di masa mendatang. Namun, tanpa sepengetahuannya, dia benar-benar salah paham mengenai hubungan antara kakak ketiga dan Mukiki. Faktanya, Mukiki merindukan kakak ketiga. Tidak ada yang tahu kapan Huran akan menunjukkan tangannya kepada kakak ketiga, hanya saja dia takut kalau Huran akan mempermainkannya. Seng Xiao tidak dapat menahan diri untuk berbicara kepadanya ketika dia melihat itu. Jika kamu khawatir tentang kesalahpahaman Nona Hu tentang malam itu, aku bisa mengatur pertemuan dengan kakak ketiga besok untuk mengklarifikasi masalah ini. Ya, mohon klarifikasinya. Aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, kata Mukiki sambil melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao. Kabar bahwa kakak ketiga telah menikahi seorang idiot tersebar luas di luar sana, dan mereka bahkan mengatakan bahwa anak mereka juga akan menjadi seorang idiot. Semua orang sangat gembira, apalagi roh-roh jahat seperti Gu Ziling dan kakak keenam. Ngomong-ngomong, hari yang sepi di laboratorium forensik. Kamu tidak akan pergi bahkan di jam segini. Terperangkap oleh anak kecilnya, Seng Xiao tidak bisa bergerak sama sekali. Dulu kau tidak seperti ini. Kau selalu ingin aku memelukmu erat-erat. Mukiki terus memeluknya erat-erat.